Oke, sambil nunggu teman-temannya kita mulai aja, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Karena ini kan hari Jumat, kita usahakan selambat-lambatnya setengah 12 kita udah selesai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya agak cepat aja ya. Saya mau kenal dulu nih satu persatu. Alvin, Modret, si Mare-Mare. Belum. Nobel Peter Suwandi. Belum datang. Oke, Samuel Daud. Belum. Gini aja deh, dari sini aja dulu yang udah ada. Siapa deh? Najwa Shihab bukan? Kok nggak ada ini? Nama depannya Najwa. iya Oh, Najwa Kirani Khatami. iya UII. Ya. iya UII itu yang di Lebak Bulus bukan sih? di Jogja Bu. Oh, di Jogja. Iya. Oke. Semester berapa? Semester 8 Lagi skripsi dong? iya Apa ngambil apa skripsi? ngambil pidana. Oh, loh, kenapa nggak di Panut Pidana? Skripsinya udah dari semester lalu. Iya. Iya, maksudnya kan lebih dulu skripsi kan sebelum masuk Iya. ke sini. Iya. Kok maksudnya kalau di pidana kan mungkin lebih banyak ilmu yang bisa didapat. Siapa tahu bisa membantu Enggak sih Bu, skripsi. sebenarnya skripsi itu belum nyampe sejauh itu. Jadi masih proposal. masih mau ganti dulu. Tapi tetap di ranah pidana. Nah, belum tahu dulu. Oh, baru wacana aja Iya. berarti. Tapi sudah bisa ambil skripsi, sudah bisa buat skripsi maksudnya gitu ya. Oke, next. Alfira Ibu. Oh, Alvira, Azahra, dan Mayanti. Sama nih ya? Semester 8 juga? Iya. Udah skripsi juga? Sudah lagi jalan. Pidana juga? Mm-mm. Kenapa kalau ini? Udah berjalan kan? Udah beberapa? Belum, masih lagi ACC dosennya. Proposal? Iya, Tapi ngambil apa? Biasanya di proposal itu kan setidaknya tuh sudah masuk bab 1. masih ini Bu, masih ngajuin judul. Soalnya baru Oh, semester kemarin. Oh, baru di Soalnya kan apa? kami ini paketan sebenarnya Bu. Jadi magang sama skripsinya tuh di semester 7 sama 8. Oh, gitu. Semua angkatan. Oh, gitu. Tapi judulnya apa sejauh ini? Tentang anak. Lagi ngajuin Perlindungan tentang- anak. Heeh. Tentang Kenapa kekerasan tertarik? anak. KDRT berarti? Pelecehan anak. KDRT. Oh, pelecehan seksual terhadap anak. Oke. Lanjut. Vini Olivia. Siapa? Vini. Tadinya tuh ini. Vin. Oh, nggak ada ya? Sama kayak Yui juga Bu. Di bawah di Oh, di atasnya ya? Iya. Vini Olivia Aprianti. April ya? iya. Sama, lagi skripsi juga? Pidana juga? Sama. Kalian seangkatan satu kelas juga? Satu kelas satu angkatan dia. Oh, Besti. Satu lagi nih, Salsabila. Lagi izin Baru kerja. kerja. Lagi izin. Izin apa kerja? Ujian. Oh, ujian. Oke. Alex, Aku dari dia sih. apa? Dari dia. Dan Dari dia. Dania Sukma Garini. Iya. Pamulang. Semester? 8. Oh, ini semester 8 semua? Enggak, Ibu. Oh, enggak. Udah skripsi juga? Udah. Apa? Aku ngambil haki. Oh, haki, hak kekayaan intelektual. Kenapa enggak magang di ini Kumham? Oh, enggak sih, aku pengen dia bermagang di Mahkamah Agung. Sekalian soalnya barang-barang temen juga rame. Sekalian mau nyari ilmu tambahan kayak kasasi. Oke. Terus sebelahnya Aku Desta Ibu. Desta. Iya. Tapi kamu perempuan. Iya. Desta Andar Bulan. Sama ya semester 8 ya? Iya, Ibu. Udah skripsi. Udah. Apa ngambil? apa? Cipta tentang Oh. film. Oh. Belum tahu juga sih, tinggal bab 4. Mau kemana nanti arahnya memang?
Oke, belum kepikiran. Sebelahnya Lanjut Bu. Raditya. Iya. Stand up komedi kamu tuh. Bukan Bu. Sama ya, 98 ya. Deskripsi Udah ngambil apa? ngambil tenaga kerjaan Bu. Oh, tenaga. Oke. Udah bab berapa? Masih bab 3 sih Bu. Lagi wawancara. Mudah-mudahan pada lancar ya. Amin. Sebelahnya Albertus Bu. Albertus Aji Pratama. Betul. Katolik Indonesia. Oh, di Atmajaya. Oke, Betul. semester berapa? 6 Bu. 6. Ngambil perdata pidana Ekonomi bisnis. ekonomi. Mau jadi pengusaha. Amin. Korporat lawyer amin ya. Oh. Amin ya. Sebelahnya Ina Dwi Bu, Jember. nah, oh. Dari Jember. Iya Ibu. Jember Jawa. Iya Jember. Oh. Semester berapa? 6 Ibu. Nah, oke. Ngambil apa? Perdata pidana. Data ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis sama ya. Sebelahnya Davela. siapa? Davela. Davela Cleodi Aulia Hak. Hubungannya apa nih sama hak bersaudara? Ponakan. Semester berapa? 6 6 ya. Ambil apa? Perdata klinis. Perdata Klinis. klinis. Iya. Apa tuh? BW. Hah? Perdata BW Bu. Gimana maksudnya? Pas di angkatan saya nggak ada tuh perdata klinis. Coba, kayaknya menarik ya. Coba jelasin sedikit. Kayak matkulnya itu ada waris BW, terus BW nih KUH perdata. Iya. BW apa? BW yang lebih ini Bu, perdata waris. Iya. KUH pernya. Iya. BW KUH per. Iya. Oh, ada sekarang ya. Ada. Berarti nyebrang Rafli. Rafli Ahmad. UI juga Ibu. UII. Oh, Rafli Inov Winanta. Iya Bu. Sama ya, semester 8 ya? Iya. Deskripsi. Baru ngambil besok Bu. Oh, belum berarti. Iya. Ya. Sebelah kamu masih ada nggak? Kosong Bu. Sebelah sininya maksudnya? Nggak ada ya? Kosong, Bu. Sendiri ya Ada yang berarti? bekas ya itu langsung Sendiri. nyebrang. Sini aja kalau gitu. Nanti kamu tersesat kalau sendirian di sini. Nanti banyak. Nanda. Nanda Amelia Putri. Iya. Kamu lah. Semester 6. Sebelahnya Rizky. siapa? Rizky. Oh, Dari Pamulang. Pamulang juga ya. Rizky Fitri Alia 6 juga ya. Terus sebelahnya Mia Bu. ya Allah si cantik. Gue pikir anak PKL mana nih yang dari kasasi kayaknya. Mau minjem sabun Bu, Hah? permisi mau minjem sabun. Sapos kalian ya. Siapa dek? Mia Bu. Iya. Iya. Semester 6 juga ya. Saya Hah? Guido Bu, Siapa? Guido Nicholas yang Atmaja ya Bu. Widu Nikolas Iya Bu. Saputra. Buat Saputra Bu. Simanjuntak. Guido Nikolas Iya. Simanjuntak. Iya, Bu. Medan ya? Iya. Oh, oke. Nama doang. Semester Semester 6 Bu. oke. Muhammad Azril Hafiz. Bagus. Tapi kamu hafal Quran nggak? Ini namanya bagus banget loh. Iya beberapa Bu. Enggak semua. Semester berapa? Semester 8 Ibu. Pajajaran ya. Deskripsi dong. Lagi ngaji judul lagi nyanyi. Apa? Ngambil apa? Ekonomi. Ekonomi. Iya hukum ekonomi atau bisnis itu. Oke. Kita ada satu sama. Oke, ada 15. Sebelumnya saya minta tolong HP-nya di silent boleh? Kemarin sama temennya udah disanding belum? Saya kan minta supaya teman-teman setidaknya ada persiapan untuk kita ketemu, untuk kita discuss. Ada yang udah baca mengenai peraturan
tentang peninjauan kembali? Udah, Dikit. coba. Saya mau dengar. Yang saya baru baca tadi pada berangkat sih Bu. It's okay, nggak apa-apa. Kita sharing aja. Kalau setahu saya peninjauan kembali itu kayak di sini dia tuh dikasih kesempatan 1 kali peninjauan kembali ya Bu. Terus yang saya baca ya Bu. Terus sama permohonan peninjauan kembali itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilannya Bu. Terus kalau misalkan yang mengajukan PK tapi dia sudah tidak ada, udah meninggal, bisa alihkan Bu. Dilanjutkan oleh ahli waris. Iya, maksudnya. gitu. Baru itu aja sih Bu yang saya tahu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Paling ini sih Bu, mau nambahkan paling kalau PK itu syarat-syaratnya diatur pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 terkait Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali itu kalau nggak salah ada 5 atau 4 syarat untuk pengajuan kembali Bu. Yang saya ketahui itu beberapa ada yang kalau misalnya ada bukti baru, terus kemudian Bukti baru tuh disebutnya novum Ibu. Nah kemudian ada kebohongan atau kayak ada Ibu Muslihat. iya itu. Kemudian itu Bu saya ingat. Ada lagi? Mau nambahin? Oke. Terima kasih atas atensinya. Teman-teman sudah pernah ada yang magang di pengadilan negeri? Belum? Oh udah. Pengadilan negeri mana? Banyuwangi. Banyuwangi. Biasanya kalau penanganan perkara prosesnya gimana? Pengadilan negeri kan, bukan pengadilan tinggi kan? Pada saat misal saya mau mengajukan perkara perdata, saya harus kemana? PTSP dulu Ibu. Oke. Oke. Setelah itu mendapatkan nomor registernya, lalu ditentukan majelis oleh ketua majelis ditentukan hakim-hakim yang bersidang di kasus tersebut, lalu diberikan tanggal minggu persidangannya. Itu berlanjut. Oke. Jadi pada saat pihak itu mau berperkara, pasti kan ini kan semesternya udah 5 ke atas ya. Pengetahuan tentang basic hukumnya pasti kan sudah dapat ya. Pihak yang berperkara itu disebut apa dan apa? Penggugat dan ada pemohon dan termohon. Oke, satu-satu dulu. Kalau di tingkat pertama dia penggugat dan tergugat. Pada saat dia mengajukan gugatan, betul tadi melalui KTSP. Nah, di sana ada yang disebut panitera, ya kan? Ada yang disebut panitera pengganti. Jadi pada saat bersidang, siapa saja yang hadir selain para pihak di ruangan persidangan? Hakim Oke, hakim, dan ketua dan anggota panitera pengganti, panitera. Nah, juru sumpah. oke. Yang mempunyai tugas untuk mengetik berita acara persidangan? Panitera pengganti. Ya. Oke. Nah, nanti akan ketemu kenapa saya menanyakan ini, karena nanti masuk ke dalam tadi undang-undang yang disebutkan, undang-undang Mahkamah Agung terkait juga dengan novum, di mana novum harus mempunyai berita acara sumpah. Untuk apa berita acara sumpah itu? Jadi untuk mengambil sumpah kapan, di mana bukti baru itu diketemukan. Apa gunanya? Dia akan mempengaruhi hitungan formil. Apa yang dimaksud hitungan formil? Hitungan formil adalah tenggang waktu yang dibutuhkan
mengenai memenuhi syarat atau tidaknya suatu perkara untuk dilanjutkan. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan PK? PK itu hitungannya adalah 180 hari ya. Nah, 180 harinya hari apa? Kalender atau hari kerja? Ada yang bisa menjelaskan bedanya hari kalender dan hari kerja? Kalau hari kerja dari Senin sampai Jumat, terus kalau hari kalender Weekend sampai terhitung dan tanggal merah. Ya, Sabtu minggunya terhitung. Nah, pertanyaan saya lagi, 180 hari, hitungan satu harinya kan sudah putus nih ya. Putusan dikatakan inkrah sejak kapan? Diucapkan pada hari itu. Misalkan hari ini diucapkan pagi ini, berarti sudah berlaku dari jam 12 malam tadi. Yakin? Ada yang berpendapat berbeda? Kapan putusan disebut inkrah? Atau sama semua pendapatnya? paling mau coba kayak gue. Kalau sepengetahuan saya di saat tanggal itu ditetapkan dan dibacakan, misalnya berlakunya di tanggal 14, berarti berlakunya baru besok. Kalau misalnya di hari itu, baru di hari itu juga sesuai dengan tanggal Oh, itu. oke. Ada lagi? Jika putusan inkrah itu jika tidak ada upaya hukum lanjutan Berapa lama? selama 14 hari. Good. Jadi dicatat ya bahwa putusan itu inkrah tidak saat langsung berlaku, baik sekarang atau besok. Jadi ada masa tenggang 2 minggu atau 14 hari. Untuk apa? Untuk pihak itu berpikir mengajukan upaya hukum kembali atau tidak. Contoh, diputuskan tanggal 4 April, maka inkrahnya 18 April. Ya, oke ya. Oke. Nah, balik ke hitungan 180 hari tadi. Nah, setiap para pihak yang mengajukan upaya hukum mendapatkan salinan putusan asli. Nah, bukti salinan putusan asli itu dari pengadilan ada yang namanya relas pemberitahuan putusan. Kalau misalkan, nah uniknya PK, dia tidak mesti step by step baru bisa PK. Maksudnya step by step itu nggak mesti dia punya perkara dari PN, dia banding dulu ke PT, dia ngajuin lagi kasasi, terus dia baru PK. Enggak. Putusan terakhirnya pengadilan negeri, dia bisa langsung PK. Putusan terakhirnya pengadilan tinggi, dia bisa langsung pegang. Apalagi kalau punya putusan terakhirnya adalah kasasi. Kenapa? Kok bisa gitu? Kok nggak step by step? Karena peninjauan kembali ini adalah upaya hukum luar biasa. Luar biasanya apa? Lebih dari 14 hari dia masih bisa mengajukan PK. Kenapa? Dengan catatan ada novum. Novum kan 180 hari, which is 180 hari itu 6 bulan kan. Dalam perjalanannya ternyata pada saat di pengadilan negeri, taruhlah saya misalkan pihak ya, saya kalah nih, oh ya sudahlah, kayaknya cukuplah saya terima aja. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata saya menemukan bukti baru, novum, dan belum pernah saya ajukan. Tapi dengan catatan belum pernah diajukan ya pada saat upaya hukum sebelumnya. Nah, pada saat saya ketemukan, saya sudah punya relas pemberitahuan putusan yang terakhir ya, mau PN, PT atau kasasi. Dihitung kan novumnya mulai 1 harinya itu kapan? Taruhlah yang tadi 4 April, kan sudah inkrahnya 14 April, ya kan? Saya dapat nih relas 1 harinya di mana? Di 14 atau di 15 April untuk ke 180 harinya. Kapan? 14 itu juga. Apa? Sejak atau keesokan harinya? 1 harinya. Sejak. Sepakat sejak atau ada pendapat lain?
1 harinya sejak relas pemberitahuan putusan terakhir diterima itu adalah 1 hari. Jadi bukan keesokan harinya. Kalau keesokan harinya dia akan terhitung 2 hari, ya. Dan kalau misal ternyata hari ke-180 itu jatuh pada hari, Mohon perhatian untuk sebuah pemberitahuan yang berasal dari Biro Umum Mahkamah Agung. Diberitahukan kepada Yang Mulia para pimpinan, para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc, yang terhormat para pejabat eselon 1, Panitera Muda, Panitera Perkara pada Mahkamah Agung. Sehubungan dengan akan dilantiknya Panitera Mahkamah Agung pada hari ini, Jumat 13 Februari 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat, maka dimohon kehadiran Yang Mulia para pimpinan, para Hakim Agung dan para Hakim ad hoc, yang terhormat para pejabat eselon 1, Panitera Muda dan Panitera Perkara, berkenan menikmati jamuan makan siang terlebih dahulu pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat setelah sholat Jumat, bertempat di lounge lantai 12 gedung Tower Mahkamah Agung. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. oke lanjut ya. Jadi hitung 1 harinya adalah sejak diterimanya relas. Kalau diterimanya 4 April, ya 4 April itu juga sudah terhitung 1 hari. Jika ternyata 180 harinya jatuh pada hari libur, Sabtu, Minggu, atau hari nasional, itu maka berlaku di hari berikutnya. Otomatis kan hitungannya pasti lebih dari 180 hari. Masuk tidak? Dia memenuhi syarat formil atau tidak? Bisa, sepanjang memang jatuhnya adalah hari libur, ya, berlaku di hari berikutnya. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Berarti bisa lanjut ya. Teman-teman yang magang ini di sini aja. Maksudnya berkumpulnya di ruangan ini. Untuk yang di perdata di sini semua, Bu. Oh, nggak ada yang di ruangan penelaah di TU apa enggak? Tidak ada. Terus udah berapa lama? Ada nggak seminggu? Lebih saya, Bu. Lebih. Beda-beda Bu. Beda-beda ini, Bu, Mas. Oh gitu. Ya. Sudah dapat membantu pekerjaan apa? Untuk PK kita input yang register itu, setelah itu upload yang portal. Kalau kasasi kita koreksi berkas sama input nomor. Maksudnya koreksi berkas itu apa? Kan sekarang berkasnya kan elektronik, Iya, kan pakai akun. Jadi gimana koreksinya? kemarin kita masih yang bentuk fisik, Bu. Oh, masih ada ya? Iya. Oke. Nah, karena udah nemuin berkas, masih ada berkas fisik. Saya mau tanya, di dalam berkas fisik itu ada berapa bundel? Bener, bener, Bu. Ada berapa? Ada 2 berarti ya? Bundel A itu isinya apa aja? Siapa yang udah berkas fisik? Bundel A apa aja isinya? Dilihat nggak? Kan kalau bantu koreksi kan harus buka bundelnya kan, untuk mencocokkan. Berarti kalian megang AB kan, advis blad, ya kan? Bundel A apa aja isinya? Surat gugatan, Oke. acara, terus Oke. surat kuasa, Oke. sama bukti tergugat. Apa? Bukti tergugat. Oke. Oke. Singkatnya, bundel A isinya adalah apa? Dokumen-dokumen. Yang berasal dari PN. Di bundel B juga dari PM. Jadi bundel A adalah Berkas awal yang dari PN. ya Gugatan. dokumen-dokumen pada saat pengajuan di pengadilan negeri, ya. Kalau bundel B isinya Permohonan yang akan diajukan ya pada dokumen-dokumen berkenaan dengan kebutuhan upaya hukum baik dia kasasi atau PK. Itu bundel B, ya. Nah, jadi pada saat sudah diputus oleh Mahkamah Agung baik kasasi ataupun PK, ada yang dikembalikan ke PN nggak bundelnya?
Ya, bundel A akan dikembalikan ke pengadilan negeri. Bundel B akan jadi Arsip. ya, akan jadi arsip. Sudah pada ke gedung arsip? Untuk kami sudah Ibu, tetapi untuk yang ini akan dilakukan Berarti besok sudah minggu depan. ada yang sudah, ada yang Iya Ibu. belum ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ke gedung arsip, nah disitulah disimpannya arsip-arsip. Semua arsip, ya. Ya, semua arsip. Dari tahun 1950. Ya, dari pokoknya mungkin dari orang tua kalian juga belum lahir ya itu sudah ada ya. Nah, lalu kita bisa kan ada punya gadget ya. Iya. Coba gadgetnya dibuka, dicari undang-undang Mahkamah Agung. Kita coba bahas satu persatu pasalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 14 tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Ada? Ada, sudah buka semua ya? Mulai dari coba baca bergilir ya, mulai dari pasal 66. baru dulu. Nomor berapa, Ibu? Sudah ya? Oke, baca pasal 66. Pasal 6. Pasal 66 bunyinya ayat 1. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Ayat 2. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 3. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi. Jadi pasal 66 tadi sudah sedikit disampaikan oleh kamu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, permohonan PK dapat diajukan hanya satu kali berdasarkan undang-undang ini. Tapi prakteknya ada nggak yang lebih dari satu kali? Ada, tapi jika ada ketentuan lain gitu Bu. Ya apa? Betul bahwa PK itu bisa diajukan lebih dari satu kali. Syarat dan ketentuannya berlaku apa? Berkaitan dengan SEMA nomor 4 tahun 2016, Junto SEMA nomor 10 tahun 2009, bahwa PK kedua bisa diajukan dengan syarat adanya putusan yang apa? Putusan yang bersaudara. Putusan yang bertentangan. Bagaimana yang dimaksud dengan putusan yang bertentangan? Apakah kalau perdata itu perdata saja? Apakah kalau pidana itu pidana saja? Tidak. Walaupun mengajukannya perkara perdata, kalau dilihat dari putusan yang bertentangan, dia bisa bertentangan dengan pidana, bisa bertentangan dengan agama, sepanjang case perkaranya misalkan kayak perkara tanah, case-nya dia tanah, tapi kok saya kalah ya, sementara di putusan yang lainnya dengan case seperti ini kok dia menang. Nah, itu saya bisa mengajukan PK kedua dengan dasar putusan yang bertentangan yang saya temukan, gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi gimana kalau ternyata putusan yang bertentangannya tidak ada, tapi adanya novum? Bisa nggak PK kedua ini? Bisa nggak? Novum itu kan bukti baru. Sementara syaratnya PK kedua kan putusan yang bertentangan. Aturannya dari mana? Sudah ada tadi, SEMA. Terus gimana kalau saya PK keduanya itu novum dasarnya? Bisa nggak? Bisa nggak?
Bisa, asalkan novumnya adalah putusan yang bertentangan. Tapi apakah putusan yang bertentangan harus selalu berupa novum? Tidak. Tidak dijadikan novum pun tidak apa-apa kalau dia putusan yang bertentangan. Tapi kalau mau mengajukannya dasarnya novum, si novumnya ini harus putusan yang bertentangan. Kenapa begitu? Karena ada aturannya si sema tersebut. Nah, bagaimana kalau novumnya bukan putusan yang bertentangan? Tidak bisa, harus mutlak putusan yang bertentangan. Contoh, saya perkara tanah, tapi yang saya ketemukan adalah surat pernyataan tentang jual beli tanah. Itu tidak bisa, harus mutlak kuncinya adalah putusan yang bertentangan. Nah, pertanyaan lagi mengenai novum. Nanti kan kita nggak tahu ya, 10 tahun lagi, 5 atau sampai 10 tahun lagi yang akan datang nih teman-teman jadi apa? Mungkin akan ada menjadi APH, mungkin salah satunya hakim atau lawyer. Nah, sekiranya nanti teman-teman jadi salah satu APH tersebut, tolong dilihat lagi untuk novumnya, dikejar lagi kapan novumnya ini diketemukan, karena mempengaruhi syarat formil, tenggang waktu, bisa diteruskannya atau tidaknya suatu perkara. Kalau misalkan ternyata bukti barunya adalah berkenaan dengan tanah, ya, minta legalisirnya itu jangan ke KUA, kemana? Ke BPN. Kalau misalkan bukti barunya itu berkaitan dengan perkawinan, ya mintanya ke KUA, jangan dibolak-balik. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena pernah ada perkara tanah, tapi legesnya leges KUA dan pakai pengacara. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi nanti suatu saat kalian jadi APH, harus menjadi APH yang real dalam artian jangan semata-mata hanya karena uang, ya. Jadi harus benar-benar kalian pahami posisi kalian di mana, harus menuntaskan. Kalau misalkan kliennya itu tidak paham, harus kalian buat paham, harus kalian edukasi. Sebelum kalian mengedukasi orang lain, harus edukasi diri sendiri. Jadi harus paham betul, ya, oke. Terus lalu lanjut mengenai, nah, permohonan PK dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan PK tidak dapat diajukan lagi. Untuk pengajuan pencabutan perkara selama belum diputus bisa, tapi syarat dan ketentuan juga berlaku. Harus ada apa? Harus apa dulu? Saya bersengketa nih, berdua, kita damai, tidak melanjutkan, harus ada apa? Mediasi. Iya, melalui mediasi kan damainya. Harus ada apa? Tadi dia sebut apa? Iya, akta perdamaian. Tapi harus sepakat dulu. Karena pernah saat itu saya posisinya di kasasi, si pihak pemohon kasasi mengajukan pencabutan, sudah sampai ke Mahkamah Agung, sudah dalam proses. Ternyata one day si termohonnya mengajukan bahwa tidak mau dicabut. Nah, berarti kan ada hal yang belum disepakati kan, gitu. Jadi pada saat mau mencabut harus ada akta perdamaian dari kedua belah pihak. Kalaupun misalkan ternyata pencabutannya itu sepihak, misalnya saya mau cabut, termohonnya harus dapat surat pemberitahuan bahwa saya mau mencabut. Kalau termohonnya tidak mau, ya tidak bisa, berarti harus dilanjutkan, karena kuncinya harus ada kesepakatan, dan kesepakatannya harus legal, gitu ya. Oke, pasal 67. Pasal 67, pemohon peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. A. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian
oleh hakim pidana dinyatakan palsu. B. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. D. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. E. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. F. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Oke, tadi pasal 67 ini sudah kamu bahas sedikit ya, sudah disampaikan di awalnya. Ada yang mau ditanyakan dari pasal 67 ini? Untuk yang ayat B ini kaitannya dengan novum ya. Lalu yang C, nah, apabila suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Ada yang bisa kasih contoh? 67 ayat C. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Ada yang bisa kasih contoh? Kalian udah belajar posita petitum? Posita apa? Pokok perkaranya. Pokok perkaranya. Kalau petitum? Apa yang mau diminta Dituntut kan, ya, apa yang mau untuk diputuskan kan? Iya. Oke. Jadi gimana? Kalau untuk apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Jadi case-nya gimana? Kalau misalnya dalam di petitumnya itu dia minta untuk membayar ganti rugi sebesar sekian. Cuma nanti pas dituntut itu dituntut itu enggak pas diputus itu enggak permintaan yang di petitum enggak dikabulkan gitu. Kalau itu kan diminta kan, cuma tidak dikabulkan banyaknya kan? Iya. Ya kan? Ya. Jadi contoh gini, kita ambil case yang ringan, perceraian. Nah, di dalam pokok perkara perceraian itu tidak dituntut harta gono gini, tidak dituntut mengenai hak asuh anak. Tetapi ternyata putusannya isinya ada harta gono gini, ada hak asuh anak. Nah, itu berarti dikabulkan, dia mengabulkan yang tidak dituntut. Padahal si pihak ini kan, misalkan si perempuan mengajukan perceraian, pokoknya saya cuma mau cerai. Nah, itu berarti harusnya hanya murni perceraiannya saja yang diputus, tidak ada harta gono gini, tidak ada hak asuh anak. Nah, pertanyaannya bagaimana di kedepannya kalau dia mau menuntut harta gono gini, gimana? Kan sudah bercerai nih, tapi kan belum diputus mengenai harta gono gini, mengenai hak asuh anak, karena memang tidak dituntut di awalnya. Gimana? Iya, mengajukan gugatan yang baru terkait dengan harta gono gini dan hak asuh anak. Sampai sini paham? Ya. Oke. Lalu yang E terkait tadi dengan putusan yang bertentangan, sudah kita bahas ya. Nah, lanjut ke pasal 68. Pasal 68 ayat 1, permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Ayat 2, apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Nah, yang ayat 2 juga tadi sudah disampaikan ya sama temennya ya. Oke. Jadi untuk pasal 68 ini ada keunikan untuk perkara PK, bahwa perkara ini bisa diwakilkan oleh kuasa hukum. Pertanyaan saya, kuasa hukumnya boleh nggak dari tingkat pertama sampai tingkat PK itu aja?
orangnya yang sama dengan surat kuasa yang sama dari awal. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bener boleh? Tidak boleh. Kuasa hukumnya dengan orang yang sama boleh. Yang tidak boleh apanya? Surat kuasanya harus khusus, harus baru. Menyebutkan peruntukannya bahwa surat kuasa tersebut adalah untuk menangani perkara PK. Jadi nggak boleh tuh kalau misalkan dia sebut bahwa saya mewakili A sebagai kuasa hukum dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir di setiap upaya hukum. Nggak boleh. Ya, kita akan mintakan surat kuasa yang baru. Kenapa nggak boleh? Karena undang-undang mengatur dia harus berdiri sendiri. Kenapa? Karena ingat lagi PK ini upaya hukum luar biasa. Jadi nggak boleh borongan. Kalaupun mau borongan boleh hanya sampai tingkat kasasi. Jadi untuk tingkat PK harus buat surat kuasa yang baru. Walaupun si kuasanya sama, dia juga, gitu ya. Oke, lanjut pasal 69. Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 adalah 180 hari untuk A yang disebut pada huruf A sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. B yang disebut pada huruf B sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. C yang disebut pada huruf C, D, dan F sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. D yang tersebut pada huruf E sejak putusan yang terakhir dan pertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Oke, tadi udah kita bahas juga ya sedikit ya mengenai pasal 67 ini ada 180 hari. Dihitungnya dari mana? Dari sejak, ya. Sampai sini untuk pasal 69 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pasal 70 ya. Ayat pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Ayat kedua, Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Oke. Jadi pasal 70 ini mengatur mengenai biaya perkara yang harus dibayar oleh para pemohon upaya hukum PK. Ada yang tahu biaya perkara berkas kasasi berapa? Biaya perkara berkas PK berapa? Kalau pasal kasasi 500. Kalau untuk PK 2.500. Fisik elektronik sama? Katanya ada yang 2 juta. Itu ngerjain yang PK dan 2 juta juga. Beda-beda sih. Iya. Maksudnya perbedaan yang mana 2 juta yang mana 2.500.000-nya dari apa? Jadi biaya perkara PK 2.500.000 itu kalau berkasnya adalah berkas fisik. Itu ketentuan sebelum adanya perkara elektronik. Nah, semenjak perkara elektronik per 1 September 2025 biaya perkaranya menjadi 2 juta gitu. Case-nya bagaimana kalau ternyata perkaranya ini sudah perkara elektronik tapi tetap dikirim perkaranya dalam bentuk fisik. Bayarnya berapa? Iya, tetap 2.500.000. Jadi dilihat kategorinya itu dilihat apakah dia fisik atau elektronik.
Oke. Lanjut ke pasal 71. Ayat pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan ke paniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Kedua, apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia merugikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Oke. Untuk pasal 71 ayat 1 ada yang bisa menjelaskan ini tentang apa ini? Permohonan PK dilakukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu. Hal ini tertuang di mana? Tertuang di mana? Alasan-alasan permohonan, baik dia kasasi atau PK, tertuang di mana? Disebut apa? Ada yang tahu? Disebutnya apa? Gini, kalau misalkan di PN tadi kan ada gugatan. Nah, kalau misalkan sudah tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat PK, sebutannya apa? Hah? Bukan. Apa? Alasan, hah? Bukan. Alasan saya mau mengajukan kasasi atau alasan saya mau mengajukan PK, dituangnya di apa? Dalam bentuk apa? Kan yang bersidang itu hanya di pengadilan negeri kan? Upaya hukum selanjutnya sampai terakhir PK itu tidak ada sidang. Jadi bagaimana para majelis bisa tahu apa sih yang kamu mau, kamu minta apa terhadap perkara ini? Itu bacanya di mana? Saya pemohon, ya. Saya harus menjelaskan dong alasan saya maunya apa dari A sampai Z. Putusan itu kan produknya hakim. Kalau secara lisan di pengadilan Bu? Iya, itu kan kalau lisan. Tapi kan lisan juga dia ada juru bantu, ya kan? Dalam bentuk apa? Kan cuma beda penyebutan aja. Kalau di pengadilan negeri disebutnya gugatan. Apa? Memori apa? Ya, memori. Diingat, memori banding, memori kasasi, memori PK. Nah, yang dimaksud pasal 71 ini adalah memori PK. Kalau permohonan, hasilnya adalah akta. Akta permohonan kasasi, akta permohonan PK. Itu ibaratnya dia baru mengajukan niat saya mau PK. Nanti dibuatkanlah akta permohonan PK oleh pengadilan. Nah, selain akta permohonan PK, apa yang harus dibawa yang sudah siap? Memori PK. Dia harus bersamaan. Tidak boleh saya mengajukan PK hari ini, memorinya saya kasih besok. Tidak boleh. Itu berarti sudah tidak bersamaan. Mempengaruhi apa? Hitungan syarat formil. Kalau tadi relas ke novum, satu harinya itu adalah sejak. Nah, si akta dan memori pun harus bersamaan. Tidak boleh keesokan harinya. Kenapa tidak boleh? Karena aturan undang-undangnya mengatur. Kalau dikirimnya besokannya, jatuhnya NO. Tidak memenuhi syarat formil. Dampaknya apa? Perkara tidak bisa dilanjutkan untuk diputus. Sampai sini teman-teman paham? Ya, oke. Jadi harus bersamaan. Beda dengan kasasi. Dia masih punya berapa hari? Berapa hari? Kalau kasasi masih punya waktu berapa hari? Itu yang tadi
dengan hasil Oh iya, masuk. Ibu. Iya, boleh. Yang sendiri. ada Oh, ada ya. Iya, duduk. Ayo duduk. Masih ibu. Oke, ayo. Ujian ya tadi apa? mereka Emang baru masuk kali ya? enggak udah lama karena mereka hari ini kan sekalian Mau jadi mereka tadi Oh, berarti udah pernah dapat materi saya? Belum? Udah kan? Kamu nggak apa-apa dengerin lagi? Gak apa-apa ibu. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh ya, untuk kasasi, kalau untuk memori PK dan akta kan harus bersamaan. Gimana dengan kasasi? Dia masih punya tenggang waktu nggak? Nah, teman-teman udah ada yang dikasasikan, udah tahu bundel juga, udah pernah lihat AB juga. Berapa lama tenggang waktunya? Berapa? 14 apa? 14 jam. atau tadi 14 hari. Dia masih punya waktu 14 hari. Oke, saya mengajukan mau kasasi. Saya hanya baru dapat akta permohonan untuk kasasi. Memorinya kapan? Saya masih punya 14 hari. 14 harinya apa? 14 hari. 14 hari apa? Kalender. Ya, jadi Sabtu Minggu dihitung sama aturannya. Tapi kalau hari ke-14-nya jatuh pada hari libur, berlaku di hari berikutnya. Ya. Jadi diingat ya, kalau PK harus bersamaan. Kalau kasasi dia masih ada tenggang waktu 14 hari kalender sejak mengajukan permohonan upaya hukum. Ya, itu yang membedakan. Terus apalagi perbedaan antara kasasi dan PK? Selain tenggang waktu 14 hari, 180 hari. Akta menyusul, kalau PK harus bersamaan antara akta dan memori. Apalagi yang membedakan? Ya, betul. Ya, kalau novum adanya di ranah PK, di kasasi tidak ada ranah novum. Ya, oke. Terus bagaimana untuk kontra? Bacakan pasal 72. Sambung ke sana berarti. Pasal 72 ayat 1, kalau ketua pengadilan itu memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon dengan maksud huruf A dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan pasal 67 huruf A atau huruf B agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Huruf B dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut pasal 67 huruf C sampai dengan huruf F agar dapat diketahui. Ayat 2, tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A adalah 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Ayat 3, surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh panitera dihubungi cap. Hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui. Ayat 4, permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Ayat 5, untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. Oke. Untuk pasal 72 ayat 1 ini berkenaan dengan apa nih? Yang A. Apa? pemberian salinan Berkaitan dengan apa nih yang A? Dalam hal permohonan PK didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf A atau huruf B agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Yang di bold adalah agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa jawabannya? Dan dia menjawab terhadap apa?
Iya. Iya, dalam bentuk apa? komponen. Oke, good. Jadi dia menjawab memori, baik dia mau kasasi atau PK dalam bentuk kontra memori, kasasi atau PK, ya. Lalu di ayat 2-nya ini berkaitan dengan tenggang waktu. Gimana nih cara hitungnya? Kapan mulai satu harinya? Setelah diterimanya Ibu. Oke, berarti satu harinya adalah ke besok tanya. Berbeda tadi dengan apa? Relas ke novum, berbeda juga dengan antara akta dan memori. Ya, jadi dia hitung 30 harinya adalah keesokannya. Kalau dia terima tanggal 4, berarti keesokannya adalah tanggal 5. Baru mulai satu harinya. Ya. Hitungnya apa? Hari apa? Hari kalender juga. Gitu. Dan berlakunya 30 hari. Tapi ini dengan catatan berkas fisik. Bagaimana dengan berkas elektronik? Berkas elektronik berdasarkan SEMA nomor 207 tahun 2023, dia tenggang waktunya adalah 14 hari. Lalu untuk pasal 72 ayat 5, untuk permohonan PK tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan atau pihak lain dengan Mahkamah Agung. Siapa yang berhak berkomunikasi lewat surat menyurat dengan Mahkamah Agung? Siapa? Pak Enit? Panitera kan jabatannya. Instansinya? Pengadilan. Harus satu pintu, harus satu arah. Berkas yang diterima di Mahkamah Agung datangnya melalui pengadilan, jadi yang perantara pun pengadilan. Misal, ternyata dalam satu berkas perkara ada kekurangan yang harus dilengkapi. Karena kalau berkas perkara tidak lengkap, walaupun dia memenuhi syarat tetapi dia tidak lengkap, sama, tidak bisa diteruskan sepanjang dia tidak lengkap. Terus gimana caranya supaya bisa lengkap? Mahkamah Agung bersurat ke pengadilan negeri. Contoh misalkan, oh ternyata memorinya harusnya 10 halaman, tapi halaman 5-nya kok nggak ada nih. Kita bersuratnya ke pengadilan negeri. Nanti baru pengadilan negeri yang meneruskan untuk para pihak. Tapi pada saat berkas itu masih fisik, Mahkamah Agung menyurati walaupun melalui pengadilan negeri, pihak pun mendapatkan tembusan. Nah, terus gimana cara melengkapinya? Boleh nggak pihak menjawab langsung tembusan yang dia terima ke Mahkamah Agung? Hah? Boleh nggak? Kan dia dapat tembusan nih. Oh ternyata memori saya nih yang halaman 5 nggak kekirim nih. Saya boleh nggak kirim langsung ke Mahkamah Agung? Boleh nggak? Nggak boleh. Terus saya kirimnya kemana? Iya, harus melalui pengadilan yang mengirimkan ke Mahkamah Agung. Jadi apapun itu bentuknya harus melalui pengadilan negeri, ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Lanjut pasal 73. Pengadilan tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Ayat 2, Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan. Ayat 3, pengadilan yang dimaksud ayat 1 setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1 kepada Mahkamah Agung. Oke. Kalau pasal 73 ini sifatnya tambahan, dan terutama untuk yang ayat 2, sepengetahuan dari arah
arahan dari pimpinan ini belum pernah dipakai ya, belum pernah berjalan, belum pernah dipakai. Ini sifatnya kalau kondisinya darurat, negara sudah hadir menyiapkan pasal 73 ya. Dari sini ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup atau sudah bosan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jam berapa sekarang? Jam 11 ya? Oke, tadi kita mulai jam 9 kan? Oh, udah sejam ya? Oke. Ada lagi? Ibu mau tanya sama aku, berarti kalau di mahkamah itu berarti nggak ada persidangan secara langsung gitu? Sidang ada, karena kan kita ada majelis hakim agung yang memutus perkara kan Bapak Ibu Hakim Agung. Tidak ada persidangan ini maksudnya tidak lagi dipanggil para pihak, tidak lagi dihadirkan saksi. Terus gimana cara Bapak Ibu Hakim Agung memutus perkaranya? Lewat apa? Tinggal membandingkan putusan yang sudah ada. Biasanya kalau misalkan di kasasi kan ada yang menguatkan putusan PN atau ada yang menguatkan putusan PT. Nah itu nanti singkatnya ya, itu nanti akan di compare. Nah si putusan kasasi ini mau menguatkan yang mana? Mau menguatkan PNK, mau menguatkan PTK, atau banyak juga perkara-perkara yang 2-0. Apa maksudnya 2-0? Di PN dia sudah menang, di PT dia sudah menang. Berarti dia sudah 2 kali menang. Sementara si lawannya masih kosong. Tapi tidak menutup kemungkinan, nggak selalu yang dari awal menang, hasil akhirnya pun menang. Kita nggak pernah tahu ya, gitu. Karena setiap perkara itu pasti punya keunikannya sendiri, pasti juga punya bukti-bukti tersendiri, dan yang terlebih Majelis Hakim Agung pasti dia punya ilmunya sendiri, punya pemahamannya sendiri. Jadi nggak usah pesimis kalau aduh di PN kalah, di PT kalah, pasti kalah nih di kasasi. Belum tentu, karena ada juga di PN, di PT dia kalah, di kasasi dia menang gitu. Ada juga kayak misalkan perkara pidana PN-PT dia hukuman, tapi ternyata di kasasi dia bebas. Walaupun mungkin perbandingannya 1:1000 ya, tapi intinya kemungkinan untuk menang itu ada gitu. Ada lagi? Kalau kan gini, yang saya mau tanyakan, perkara itu kan selalu ada biaya ya. Terus gimana dong kalau orang yang nggak punya duit? Nggak bisa berperkara dong? Gimana? Dia bisa mengajukan ini Bu, keringanan dengan ada surat akta Iya. surat keterangan. Iya betul. Ya. Nanti dia bukan hanya pengurangan, tapi dia disebutnya prodeo, tidak dikenakan biaya perkara. So, asal memang surat dan syarat dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi. Contohnya kayak tadi surat keterangan tidak mampu atau apa itu harus dipenuhi, tapi dia bisa mengajukan upaya hukum. Nanti sifatnya dia prodeo. Nah, terus misal nih ya, pemohon dan termohon ini kan masing-masing kan harus mendapatkan relas. Kayak misalkan pemohon, si termohonnya harus mendapatkan relas supaya bisa menjawab memori dalam bentuk kontrak. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata si pemohon atau termohon sudah tidak menempati alamat yang sama? Gimana? Dia sudah pindah alamat atau katakan dia ngontrak, masa kontraknya sudah habis kan? Kemungkinan itu kan pasti ada. Gimana? Perkaranya berhenti nggak? Berhenti nggak perkaranya? Alamat sudah tidak diketemukan, biasanya relasnya gitu tuh. Terus relasnya gimana? Relasnya dibawa, diarsipkan di PN atau dibuang aja di tengah jalan? Kan nggak ketemu alamatnya.
Gimana? Yang kenceng. berita acara kayak di koran, mungkin medsos bisa. Oh iya, itu untuk menyampaikan relasnya kan? Ya. Maksudnya kalau nih, sekarang pertanyaan saya lagi nih. Yang bertugas mengirimkan relas itu siapa di pengadilan? Juru masa? Jurusita. Oke, jurusita. Taruhlah jurusita udah berangkat nih, bawa ini relas. Nggak ketemu nih alamatnya nih. Sudah sampai di yang dituju, nggak ada orangnya. Tanya tetangga juga udah nggak tahu, itu banyak kejadian tuh. Terus relasnya ini gimana nih? Kan harus sampai nih relas. Di kemana kan relas ini? Di mana? Udah bener, coba kenceng. Dititipin kemana? Ini Bu, kepala desa. Iya, good. Kepala desa, Iya. lurah. Iya, itu harus disampaikan ke kepala desa atau ke kelurahan, ditandatangani. Di situ bunyi bahwa yang bersangkutan alamatnya sudah tidak diketemukan dan relas ini saya titipkan untuk disampaikan melalui kepala desa atau kelurahan. Ya. Jadi diingat teman-teman ya, relas itu harus sampai, walaupun dia tidak sampai harus dititipkan ke kepala desa atau ke kelurahan. Nah, pada saat itu sudah mendapatkan, biasanya kan ada tanda tangan, ada stempel desa atau kelurahan, itu baru disatukan dokumennya untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung. Ya, oke. Lalu lagi ya. Misal disebutnya apa ya? Si pihak ini ada perkara di Pengadilan Negeri Medan, misal ya. Ternyata dia pindah ke Jakarta. Nah, untuk bantuan panggilannya kemana? Jakarta. Iya, ke Pengadilan Negeri Jakarta. Itu disebutnya apa tuh? Kalau permohonan bantuan itu apa disebutnya? Delegasi. Ingat ya, ada delegasi. Untuk di Indonesia itu ada berapa jenis perkara sih? Ada perdata, ada pidana, ada apa lagi? Perdata, pidana, agama, militer. ada nah, tapi badan peradilannya 4. Benar nggak? Kenapa nih kok upaya apa namanya? Peradilannya cuma 4. Sementara perkaranya ada 5. Kemana nih? Peradilan umum. Iya, betul. Diingat ya. Karena di peradilan umum ada 2 perkara, perdata dan pidana. Kalau yang lainnya sendiri dia. Agama di Badan Peradilan Agama. Militer di Badan Peradilan Militer. Tun di Badan Peradilan Tun. Badan Peradilan Umum lingkupnya perdata dan pidana. Jadi ini pengetahuan umum, teman-teman juga setidaknya harus tahu. Terus apa lagi ya?
Kayaknya udah semua nih ya. Oh, no. Kita ke artis blood, bundel A dan bundel B. Kan udah nih, udah kita bahas ya. Coba ada yang bisa merangkum nggak? Kalau pengajuan upaya hukum PK berarti dia formilnya gimana tuh? Terakhir. Kayak saya kasih contoh dulu ya. Kalau misalkan di pengadilan negeri kan mengajukan gugatan, ya. Terus dalam bentuk gugatan nanti kan ada replik, ada duplik, ada bla 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 segala macam. Nah kalau untuk upaya hukum PK gimana? Coba dirangkai. Tadi walaupun kita random, harusnya sih bisa dirangkai itu karena kan udah ada ngitung dari relasi novum, terus ada juga dari akta ke memori, terus ada juga kontrak. Jadi urutannya gimana? Terus udah ada salinan putusan juga, udah tahu inkrahnya dari kapan. Coba dirangkum dalam kegiatan untuk upaya hukum PK. Dari apa ke apa dulu? Saya kasih clue, taruhlah dia putusan terakhirnya adalah putusan pengadilan negeri. Nah, ngomong-ngomong putusan pengadilan negeri ada perhitungan yang berbeda kalau dia putusan terakhirnya di putusan pengadilan negeri atau di pengadilan tinggi, lalu dia mengajukan upaya hukum. Tapi kan untuk upaya hukum PK kan nggak hanya novum syaratnya. Tadi kan ada boleh salah satu dari 5 poin. Taruhlah berkenaan dengan kehilapan hakim. Setidaknya dia masa tengganya memenuhi 180 hari. Ternyata relas putusan terakhirnya ternyata putusan terakhirnya itu pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Jatuhlah dia 181 hari dan 180-nya itu betul hari kerja, tidak tanggal merah. NO enggak? Putusan terakhirnya putusan pengadilan negeri. NO enggak dia? 181 hari maksudnya. NO kan lebih dari 120 NO enggak? Putusan terakhirnya pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Dasarnya mengajukan PK kehilapan hakim. Dia tidak NO. Kenapa? Diingat, putusan inkrah kapan? 14 hari kan? Ya kan? Diingat. Putusan inkrah itu 14 hari. Berarti 14 hari itu adalah masa berpikir. Kalau misalkan hitungannya 180 hari, berarti ditambah berapa? Ditambah 14 hari. Berarti limitnya 194. Ya, itu kalau dia putusan terakhirnya adalah pengadilan negeri atau pengadilan tinggi ditambah 14 hari. Diingat ya. Selain itu NO ya Bu? Lebih dari itu NO. Ya. Nah, balik ayo dibikin rangkumannya gimana tuh? Putusannya udah inkrah, mengajukan upaya hukum harus ada. Ngapain dulu? Coba kalian berpikir bahwa kalian ini pihak pemohon terutama. Kalian ngapain dulu? Back to basic yang tadi undang-undang itu berurut juga tuh. Dari yang kalian baca, dari yang kita bahas. Ayo. Iya, step
stepnya dari kan kita udah baca dasarnya tuh tadi Undang-Undang Mahkamah Agung berkenaan dengan perkara PK, mulai stepnya dari pasal 67 kan? Ya. Coba kalian imagine kalian adalah pihak. Kalian mau mengajukan upaya hukum PK nih. Kalian ke pengadilan. Kalian ngapain? Sebelum kalian ke pengadilan, kalian harus terima apa? Ah? Ah? Panggilan. Siapa yang panggil? Relas yang benar, tapi bukan relas panggilan. Relas apa? Sudah ada putusannya, kalian harus terima relas apa? Relas pemberitahuan salinan putusan. Ya, sepanjang kalian belum terima relas, kalian tidak bisa melakukan upaya hukum karena dasarnya apa? Kalian belum terima relas. Oke? Jadi kalian harus tunggu dulu. Harus ada relas pemberitahuan putusan terakhir. Ya, bukan putusan PNPT atau kasasi, putusan terakhir. Karena ingat, basicnya lagi tadi, PK tidak mesti reguler upaya hukumnya. Dia bisa lompat dari PN langsung ke PK, dari PT langsung ke PK, itu dia bisa. Ya. Setelah kalian terima relas, baru kalian bisa mengajukan permohonan PK ke pengadilan. Kalian mengajukan dapat apa? Kalian ngajuin. Apa yang kalian dapat dari pengadilan? Bahwa kalian sudah mengajukan upaya hukum PK. Akta permohonan PK, akta dulu, jangan lompat. Jadi diingat ya, putusannya ingkrah, kalian dapat relas, kalian baru bisa mengajukan permohonan PK. Kalian mengajukan dapat apa? Dapat akta permohonan PK. Harus didampingi apa permohonan PK-nya? Yang bersamaan dengan permohonan PK apa? Memori PK. Oke. Jadi harus ada, kalian mengajukan, kalian sudah siap dengan memori PK. Ya. Kalau kalian dengan kuasa hukum, harus bagaimana surat kuasa hukumnya? Harus baru, tidak boleh dari yang PN PT kasasi, tidak boleh. Karena undang-undang mengatur dia harus berdiri sendiri, harus baru. Walaupun kuasa hukumnya sama dari kalian upaya hukum tingkat pertama, tapi tanggalnya harus baru dan isinya menjelaskan bahwa untuk upaya hukum perkara PK perdata, kalau perdata, oke. Kalian sudah membelikan memori. Terus memori itu diapakan oleh PN? Dikirim ke MA. Diberikan kepada pihak lawan pihak. Nah, termohon harus tahu lewat apa salinan memorinya diberikan. Bukti salinan memori diberikan apa? Ada relas apa? Relas apa? Relas penyerahan memori PK. Di situ tanggalnya diambil bahwa termohon misal 10 April telah diserahkan memori PK terhadap PK bla 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 ke termohon PK. Oke. Setelah si termohon PK dapat relas, dapat memori PK, dia bisa membuat jawaban dalam bentuk apa? Kontra. Boleh nggak dia tidak membuat kontra? Boleh. Oke. Kontra itu sifatnya tidak wajib, tapi memori sifatnya wajib. Kenapa wajib? Iya. Karena tahu dari mana apa yang dituntut kalau memorinya tidak ada. Ya. Jadi kontra tidak ada, it's okay, nggak apa-apa. Tapi memori dia wajib ada. Ya. Berapa lama tenggang waktunya si kontra? Kita dari atas dulu. Berapa lama tenggang waktu dari relas ke akta tadi? Berapa lama? Ya, aku lupa lagi. Berapa lama dari relas ke akta tadi tenggang waktunya? Hah? Oh, 14. Dari relas 180 hari. Tapi kalau misalkan putusan PN atau PT-nya yang terakhir bisa ditambah 14 hari. Berarti 194 dengan catatan dia adalah di luar dari novum. Tapi kalau dia dari novum yang dihitung selain relas ke akta, novum ke akta pun harus dihitung. Pertanyaannya lagi, bagaimana jika ternyata dia mengajukan upaya hukumnya itu alasannya adalah novum? Ya.
Tetapi ternyata dari relas ke akta itu over limit, overtime 200 hari. Tapi dari novum ke aktanya dia masuk. NO enggak? NO. Kenapa NO? Karena kan kalau dia udah melebihi kan, sedangkan kalau yang melebihi itu harus di luar novum. Sedangkan kalau novum dia walaupun dia udah mengajukan itu, Gimana maksudnya? kan kenapa NO? Karena dia udah melebihi waktunya, Bu. Waktu yang mana? Waktu yang udah diberikan 180 hari ditambah 14 hari itu, Bu. Oke. Tapi dasar hukum dia PK adalah novum. Novumnya masuk. Oke, relasnya dia tidak masuk, tapi novumnya masuk. NO enggak dia? NO enggak dia? Ada fungsi baru ditulis. Iya, dia tidak NO karena fokusnya kemana? Ke novum. Ya, makanya kenapa PK itu istimewa banget. Kan udah dibilang kalau yang lain over limit nggak apa-apa, tapi novumnya ini nggak boleh over limit, ya kan? Jadi lihat dulu nanti kalau misalkan ternyata kalian menjadi APH, salah satu APH yang menangani perkara, dilihat dulu. Relas oke, dia relas ke aktanya over limit 200 hari, padahal maksimum time-nya 194 hari. Itu kan tadi saya bahas dasarnya kehilafan hakim, dia tidak punya novum. Tapi kalau ternyata dia punya novum, yang kita pertimbangkan utama adalah novumnya. Jadi gini loh, prinsipnya yang dipakai adalah mana yang menguntungkan pihak. Teori adegium. Ya, yang menguntungkan pihak apa? Novumnya. Menguntungkan itu bukan berarti mengabaikan peraturan yang berlaku, tidak. Karena dia hitungannya masuk 180 hari. Walaupun relas ke aktanya dia overtime 200 hari ya. Lalu dari penyerahan memori PK ke kontra berapa hari tadi undang-undang mengatur? 14 hari untuk kasasi. Kalau untuk PK berapa hari? Dan 14 hari kalau dia perkara elektronik. Tapi kalau undang-undang yang mengatur tadi berapa hari? 30 hari. Ya, jadi dilihat lagi. Karena sistem perkaranya masih hybrid. Walaupun diharapkan sudah 100% elektronik, tapi masih ada berkas perkara-perkara fisik. Jadi dilihat lagi, perkara ini apa? Perkara fisik. Oke, kalau perkara fisik, dari relas penyerahan memori ke kontra, dia berlaku 30 hari. Tapi kalau ternyata dia berkas perkaranya adalah elektronik, dia berlaku 14 hari. Dasar hukumnya mana? Tadi, SEMA 207 tahun 2023. Oke. Terus gimana? Dia sudah lengkap semua dokumennya, tapi dia belum bayar biaya perkara. Bisa lanjut nggak? Bisa lanjut nggak? Dokumennya lengkap, tapi dia belum bayar biaya perkaranya. Bisa lanjut nggak? Bisa nggak? Contoh kalian udah sampai Dufan, kalian belum beli tiket, bisa masuk nggak? Nah, padahal kalian udah rapi. Jadi diingat, harus bayar dulu, bayar, baru bisa diproses. Syarat proses apa ya? Dokumennya harus lengkap, syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Terus kalau misalkan ternyata ada kekurangan gimana tadi? Gimana tadi kalau ada kekurangan? Ke pengadilan, lalu pengadilan ke yang mengantarkan ke Mahkamah. Iya, Mahkamah Agung bersurat ke Pengadilan Negeri. Terus gimana cara pihak melengkapi? Iya, diserahkan ke pengadilan untuk pengadilan lanjutkan ke Mahkamah Agung. Jadi kesimpulannya apa? Mahkamah Agung tidak boleh ada komunikasi langsung dengan pihak.
pihak, semuanya lewat satu pintu lewat Pengadilan Negeri Pengaju di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan dengan baik, harapannya tentunya, karena ilmu itu tidak mesti selalu harus bisa dipraktekkan, dalam artian ilmu-ilmu umum seperti ini juga banyak manfaatnya untuk teman-teman ketahui gitu loh. Pasti kan sedikit banyak, misalkan suka sharing ya, kalau saya dulu suka sharing tuh sama teman-teman beda fakultas. Minimal ya harapannya sih nggak ada keluarga kita yang mengajukan upaya hukum ya, tapi setidaknya kalaupun ada, teman-teman bisa kasih sedikit edukasi lah gitu loh. Saya pernah loh waktu di MA dapat materi begini begitu gitu. Jadi tahapannya harus 1, 2, 3 gitu. Jadi mengedukasi juga. Oke. Udah nggak ada lagi ya. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sedikit banyaknya saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian. Doa yang terbaik untuk teman-teman semua. Harapannya 5-10 tahun ke depan kalian sudah menjadi aset-aset bangsa yang sangat berharga, yang bisa mendedikasikan ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi untuk negara ini. Gunakan waktu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Pesan saya sharing sedikit, coba dari sekarang kalian tuh harus sudah punya, oke, saya mau jadi apa nih 5 tahun ke depan. Dengan kalian tahu kalian mau jadi apa, kalian bisa bikin, oke, kalau misalnya gini, oke, saya mau SMA. Dengan saya mau SMA kan saya harus lewat TK, saya harus lewat SD, saya harus lewat SMP, ya kan? Nah, kalian bikin skema apa kalian mau jadi apa, opsinya jangan hanya satu. Kalian bikin, oke, kalau saya tidak bisa mencapai target A, saya punya target B, saya punya target C. Jadi jangan kosong gitu loh, jangan kosong ya teman-teman, karena waktu tuh berharga banget. Kalian itu nggak bisa putar balik waktu ya. Nyesel pasti di belakang, karena kalau di depan tuh pendaftaran, ya kan? Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalian mau jadi apa, karena keberhasilan kalian itu adalah keberhasilan orang tua kalian gitu. Kayak misalkan saya berhasil, yang saya punya ini adalah keberhasilan orang tua saya. Saya punya anak, keberhasilan anak saya baru itu adalah keberhasilan saya gitu. Jadi teman-teman berhasil itu adalah keberhasilan orang tuanya teman-teman. Teman-teman nanti anaknya berhasil, itu baru keberhasilan kalian sebagai orang tua. Do the best for the best. Semangat. Ingat ya, kalian fakultas hukum, sebenarnya sih semua orang itu don't use drugs, jangan melanggar hukum, be a good human, itu aja udah bagus ya. Oke, sukses buat kalian semua. Prepare, sampai ketemu. Siapa tahu kalau insya Allah sehat panjang umur, saya masih ada di sini sekitar 20 tahun lagi. Siapa tahu teman-teman kita ketemu lagi di sini. Oke, semangat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.